Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik adik-adik tersayang, kita lanjutkan cerita di buku ke-7. Kita sudah di episode ke-23 ya adik-adik tersayang. Kita lanjutkan temanya perintah melaksanakan saum Ramadan. Sebelumnya kita sudah bacakan fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan. Ini adalah pasukannya Abdullah bin Jahsy kemarin ya, adik-adik tersayang. Nah, ini terjadi pada saat Ramadan dan akhirnya terjadi desas-desus di antara orang-orang Quraisy bahwa pasukan Rasulullah itu berani menumpahkan darah pada bulan suci. Seperti itu ya adik-adik tersayang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan perintah melaksanakan saum Ramadan. Karena kemarin masih di bulan Ramadan, ternyata di bulan Ramadan di zaman Rasulullah ini ada perintah baru seperti itu ya. Oke, kita mulai ya adik-adik. Sebelum kita mulai, adik-adik semuanya jangan lupa sholat dan doakan kedua orang tua kita ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi adalah musuh yang sangat gigih dalam menentang Islam dari dahulu sampai sekarang. Mereka terus-menerus melancarkan aksi kekacauan yang dapat menimbulkan kecemasan kaum muslimin. Suatu ketika, ada seorang wanita Yahudi bernama Busrah yang menyukai seorang lelaki Yahudi pula. Padahal keduanya masing-masing telah menikah sehingga mereka dianggap melakukan kesalahan besar. Keluarga besar Busrah sangat dekat hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah salah satu golongan Yahudi yang tidak memusuhi kaum muslimin. Para pembesar Yahudi segera memanfaatkan kejadian ini untuk menjauhkan keluarga Busrah dari kaum muslimin. Mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Muhammad, engkau kami minta mengadili kejadian memalukan ini dengan Al-Quran. Orang-orang Yahudi itu mengetahui bahwa dalam Al-Quran Allah memutuskan perbuatan seperti itu dengan hukuman rajam sampai mati. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hukuman seperti itu, diharapkan keluarga besar Busrah akan membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun adik-adik tersayang, dengan ketajaman berpikir yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalikkan permintaan itu. Bukankah kalian mempunyai Taurat? Lihatlah dalam kitab suci kalian itu hukuman apa yang harus dijatuhkan. Orang-orang Yahudi pucat pasi, mereka tidak menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui isi Taurat. Di dalam Taurat ternyata hukumannya juga sama, yaitu dirajam sampai mati. Apabila mereka melaksanakan hukum Taurat, keluarga Busrah akan membenci para pembesar Yahudi dan semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, orang-orang Yahudi menghukum Busrah dan lelaki Yahudi itu dengan hukuman yang jauh lebih ringan. Demikianlah mereka mengingkari isi kitab sucinya sendiri. Adik-adik tersayang, sebelum turun perintah dari Allah untuk melaksanakan saum pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin melaksanakan saum 3 hari setiap bulan. Ayamul Bid ya adik-adik ya, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15, ditambah 1 hari setiap tanggal 10 Muharram, 18 bulan setelah hijrah. Turunlah firman Allah yang memerintahkan agar kaum muslimin melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Saum bertujuan mencegah kaum muslimin dari semua perbuatan jahat seperti perzinahan yang dilakukan pasangan Yahudi tersebut. Bagi orang-orang yang sedang sakit atau dalam keadaan bepergian di perjalanan jauh, diperbolehkan mengganti saumnya dengan hari-hari lain apabila mereka telah sembuh
atau telah kembali pulang. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi perintah melaksanakan saum di bulan Ramadan itu dilaksanakan setelah para sahabat ini melakukan saum Ayyamul Bid namanya ya adik-adik ya. Nah, sekarang Ayyamul Bid itu masih kita laksanakan bersama adik-adik. Yuk kita baca bersama sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya. Tujuan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, kaum muslimin menunjukkan belas kasih kepada kaum miskin yang merupakan mayoritas manusia. Selain itu, yang terpenting dari bulan Ramadan adalah bulan untuk mendisiplinkan diri dengan menguasai hawa nafsu. Bulan Ramadan juga adalah bulan untuk menghitung amal yang selama ini telah kita lakukan. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya adik-adik. Perintah melaksanakan zakat. Oh, jadi ingat ya adik-adik ya. Pertama, perintah melaksanakan sholat. Lalu, puasa Ramadan. Sekarang perintah melaksanakan zakat. Jadi bertahap ya adik-adik ya. Tidak langsung bersamaan ke semuanya ya. Yuk kita baca bersama-sama. Bagi orang-orang yang tidak sedang sakit atau dalam perjalanan, tetapi dalam keadaan payah, seperti orang yang sudah tua atau ibu hamil, untuk mengerjakan saum. Diperbolehkan untuk tidak melaksanakan saum. Namun, mereka wajib menebusnya dengan memberi makan kepada orang miskin sebanyak hari yang ia tinggalkan, atau disebut dengan fidyah. Hal demikian adalah keringanan yang Allah berikan agar para hambanya tidak merasa berat dalam beribadah. Setelah menurunkan perintah saum pada bulan Ramadan, Allah memerintahkan kaum muslimin melaksanakan zakat fitrah setiap tahun. Dinamakan demikian karena tujuannya membersihkan setiap muslim agar kembali pada fitrah. Suci ya, fitrah itu adalah suci adik-adik pada penghujung bulan Ramadan. Hasil zakat fitrah ditujukan untuk menolong setiap orang yang sedang menanggung kekurangan dan kesengsaraan. Pemberian itu dilakukan pada malam hari penghabisan bulan Ramadan. Pada tahun kedua Hijriah, Allah memerintahkan kaum muslimin agar mengeluarkan zakat harta setiap tahun. Tujuannya agar kaum muslimin yang berharta terhindar dari rasa kikir. Harta zakat kemudian diberikan kepada para mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 macam orang yang berhak menerima zakat. Siapa aja adik-adik? Yang pertama adalah fakir miskin, panitia zakat, orang yang baru masuk Islam. Keempat, para budak belian. 5, orang yang berutang. 6, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. 7, musafir yang kehabisan bekal di jalan. Tuh ya adik-adik ya. Demikianlah adik-adik tersayang, semakin lama ibadah kaum muslimin pun semakin lengkap dan sempurna. Keadaan demikian semakin membuat hati orang-orang Yahudi dan munafik bengkak karena rasa iri yang hampir meledak. Mereka sangat mengharap datangnya serbuan orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya. Mereka ingin serbuan itu akan memusnahkan kaum muslimin buat selamanya. Mereka menganggap ajaran Islam telah merusak kekuasaan para juragan kaya atas para budak. Ajaran Islam juga telah merusak kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita. Demikianlah mereka bertanya dalam hati, kapankah pasukan Quraisy datang? Kapan? Gitu ya. Namun sekali lagi mereka dikejutkan oleh tindakan luar biasa Rasulullah SAW sebagai pihak yang terancam dengan persenjataan dan jumlah pasukan di bawah kekuatan musuh. Rasulullah SAW menganggap bahwa bertahan di Madinah
bukanlah cara yang tepat. Strategi paling jitu justru adalah berangkat menyerang musuh. Nah, bagaimana kisah berikutnya adik-adik tersayang? Tunggu ya, kita bacakan bersama. Hak atas kekayaan orang kaya. Islam mengajarkan bahwa orang miskin mempunyai hak atas kekayaan orang kaya dan menganjurkan orang kaya agar senantiasa memenuhi kewajibannya kepada orang miskin. Zakat adalah sedekah yang teratur kepada orang miskin yang dikeluarkan setiap tahun. Zakat menimbulkan kebahagiaan karena harta yang dimiliki telah halal. Seperti itu ya adik-adik tersayang. Kalau adik-adik tersayang mau belajar, belajarnya sedekah ya. Karena adik-adik tersayang masih belum ada kewajiban. Jadi orang tuanya adik-adik dulu. Adik-adik kalau mau sedekah, silakan. Sedekah dengan uang saku kalian ya. Yuk semangat ya adik-adik ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Berangkat ke Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pernah terlambat menyergap kafilah Quraisy pimpinan Abu Sufyan pada musim gugur tahun kedua Hijriah itu. Ketika mereka tiba di Usyairah, Abu Sufyan dan rombongannya telah lewat 2 hari sebelumnya menuju Syam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menugaskan Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk mencari tahu berita kepulangan kafilah itu ke Mekah. Keduanya bersembunyi di daerah Haura. Ketika kafilah Quraisy itu lewat, mereka cepat-cepat memberi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Akan tetapi, berita tentang kedatangan kafilah Quraisy itu sudah terdengar kemana-mana, sehingga mana ya adik-adik ya? Oke, mulai dari sini ya. Akan tetapi berita tentang kedatangan kafilah Quraisy itu sudah terdengar kemana-mana, sehingga orang-orang di Madinah sudah mengetahuinya sebelum kabar dari kedua pengintai itu tiba. Maklumlah, harta yang dibawa kafilah ini sangat besar, yaitu tidak kurang dari 50.000 dinar. Seluruh hartawan di Mekah telah menaruh uangnya pada kafilah ini. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengirimkan orang untuk mengumumkan kepada kaum muslimin. Wahai muslimin, kafilah Quraisy telah datang. Berangkatlah kalian. Semoga Allah memberikan kelebihan kepada kamu. Berangkat, berangkat, penuhi seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seru kaum muslimin. Namun beberapa orang menunjukkan wajah tidak suka. Rasanya kurang bijaksana mempertaruhkan nyawa kita untuk segelintir harta. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini bukan tentang harta. Ini adalah cara untuk melemahkan kekuatan musuh. Ujar yang lain. Berangkatlah bersama kami. Kalaupun hartanya kita dapatkan, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Sebagian orang yang ragu itu mengangkat bahu dan pergi. Demikianlah ada yang menyambut ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh semangat dan ada pula yang masih merasa berat. Semuanya berpulang pada besar dan kecilnya nyala iman di dada masing-masing. Beberapa orang yang belum memeluk Islam mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keinginan untuk turut dalam pasukan. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa yang mereka inginkan hanyalah harta. Karena itu beliau menolak mereka. Hari itu tanggal 3 Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan keluar dari Madinah. 2 bendera mendahului di depan. Seluruhnya berjumlah 313 orang. 83 orang adalah kaum muhajirin. Sisanya para sahabat dari kaum Ansor. Namun, Abu Sufyan mengetahui keberangkatan pasukan ini dan dia pun segera mengambil tindakan. Nah, kira-kira
Abu Sufyan mengambil tindakan apa ya adik-adik ya? Ini adalah gambar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan yang berjumlahnya 313 orang. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita baca dulu sebelum kita melanjutkan pada halaman berikutnya. Kebijaksanaan perang. Islam mengajarkan ketabahan dan kesabaran dalam segala hal, tetapi tidak berdiam diri kalau kebenaran dihancurkan dan agama selain Islam dipaksakan kepada orang muslim. Apabila hal yang demikian terjadi, kaum muslimin tidak boleh menunjukkan sedikit pun kelemahan. Bahkan harus menghimpun semua kekuatan untuk melawannya. Kita lanjut ya. Ini dia utusan Abu Sufyan. Utusan Abu Sufyan. Wajah Abu Sufyan pucat pasi mendengar berita keberangkatan pasukan muslim. Pengawal kafilahku cuma 40 orang. Jika bertemu dengan Muhammad, kami pasti akan dihabisi. Harus ada yang memberitahu orang-orang di Mekah dengan segera. Tanpa menunda lagi, Abu Sufyan mengupah Damdam bin Amr al-Ghifari. Katakan, seluruh kekayaan Mekah berada di bawah ancaman Muhammad. Damdam memacu untanya tanpa henti. Ketika tiba di sebuah lembah di dekat Mekah, ia memotongi hidung dan kedua telinga untanya. Dibalikannya pelana, lalu dikoyaknya baju bagian depan dan belakang. Kemudian ia berlari-lari sambil berseru, "Hai orang-orang Quraisy, kafilah, kafilah, harta bendamu di tangan Abu Sufyan telah dicegat Muhammad dan para sahabatnya. Kamu sekalian harus segera menyusul. Perlu pertolongan, pertolongan." Seperti itu ya teriaknya Damdam ya adik-adik ya. Abu Jahal, ya kira-kira begitu ya adik-adik ya. Lalu Abu Jahal segera mengumpulkan orang-orang di sekitar Ka'bah. Berangkatlah orang Quraisy, berangkatlah. Namun sebagian orang merasa enggan. Mungkin saja kafilah itu telah selamat sekarang. Ya, lagi pula bagaimana dengan Bani Kinanah? Timpal yang lain. Jika kita berangkat menyongsong Muhammad, Bani Kinanah akan menyerang kota kita yang telah kosong. Orang-orang yang bergumam membenarkan. Bahkan Abu Jahal pun kehilangan kata-kata. Kinanah dan Quraisy memang sedang bermusuhan. Namun, datang Malik bin Jushum, seorang pemuka Bani Kinanah. Bagi kamu aku adalah jaminan, katanya, bahwa Kinanah tidak akan menyerang kalian dari belakang. Maka tidak ada alasan lagi bagi orang-orang Quraisy untuk tinggal diam. Hampir seluruh orang yang bisa berperang memutuskan untuk berangkat. Demikian juga dengan seluruh bangsawan, kecuali Abu Lahab. Ia merasa gentar menghadapi orang-orang yang dulu pernah disiksanya. Kini menjadi sebuah pasukan. Ia memanggil As bin Hisham. Seluruh utangmu sebanyak 4.000 dinar kepadaku akan lunas apabila engkau mewakili diriku pergi menghadapi Muhammad. As bin Hisham menyanggupinya. Lalu berangkatlah ia mewakili Abu Lahab. Selain Abu Lahab, ada lagi seorang bangsawan yang enggan berangkat. Nah, siapakah kira-kira itu adik-adik ya? Yuk, kita bacakan dulu bersama yang ini ya. Tugas lain patroli tempur. Patroli tempur yang dibentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertujuan untuk menutup sumber persediaan musuh, melibatkan mereka dalam pertempuran sebelum musuh mempersiapkan diri dengan baik, membiasakan pasukan muslim dengan medan yang akan dihadapi, memberi kesempatan pasukan muslim untuk menguji kekuatan musuh, dan menghukum pihak-pihak yang telah membantu musuh. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Keberangkatan kaum Quraisy. Keberangkatan kaum Quraisy, orang itu bernama Umayyah bin Khalaf. Ia sudah tua, badannya gemuk dan berat. Uqbah bin Abi Mu'aid dan Abu Jahal mendatanginya.
Uqbah membawa tempat perapian dan kemenyan. Sementara Abu Jahal membawa tempat celak berikut pemalitnya. Uqbah meletakkan tempat api di depan Umayyah sambil berkata, Abu Ali, gunakan perapian dan kemenyan ini sebab engkau wanita. Pakailah celak ini Abu Ali, sebab engkau perempuan, kata Abu Jahal. Umayyah memandang mereka geram sambil berkata, suruh orang membelikan unta terbaik di lembah ini. Aku akan berangkat bersama kalian. Maka berangkatlah pasukan Quraisy dengan seluruh bangsawan dan prajurit terbaik mereka. 1.000 orang bersenjata lengkap keluar dari Mekah untuk menyelamatkan kafilah Abu Sufyan. 100 orang di antaranya menunggang kuda dan 700 mengendarai unta. Berbeda jauh dengan 300-an pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mempunyai 70 ekor unta yang dinaiki bergantian. Dengan persenjataan dan jumlah orang yang lebih banyak dibandingkan lawan, pasukan Quraisy berbaris dengan penuh kebanggaan dan keyakinan penuh untuk meraih kemenangan. Para biduan wanita pun disertakan untuk menghibur anggota pasukan. Para pemusik dan penari juga tidak ketinggalan. Semua itu meningkatkan semangat keji mereka untuk melumat habis pasukan muslim. Sementara itu, pasukan muslim yang belum mengetahui keberangkatan pasukan besar orang Quraisy terus maju sambil terus mengikuti berita tentang keberadaan kafilah orang Quraisy yang mereka buru. Ketika tiba di Irkis Zubyah, mereka bertemu dengan seorang Arab gunung. Namun orang itu tidak tahu menahu tentang keberadaan kafilah Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju terus sampai ke wadi lembah Zafiran. Di tempat ini beliau memerintahkan pasukan turun dan beristirahat. Namun di sini pula pasukan muslim mendapat berita mengejutkan tentang berangkatnya pasukan besar Quraisy untuk melindungi kafilah mereka. Seperti itu ya adik-adik ya. Yuk kita baca dulu sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya. Sariyah dan Ghazwah. Sariyah itu bentuk jamaknya adalah saraya dan Ghazwah bentuk jamaknya Ghazawat. Adalah dua jenis patroli yang dilakukan pasukan muslim. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memimpin pasukan, patroli itu dinamakan Ghazwah. Apabila dipimpin oleh orang lain disebut sariyah. Itu ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Pasukan Quraisy tiba di Badar. Adik-adik tersayang, Abu Sufyan sedikit lega mengetahui penduduk Mekah telah keluar untuk melindungi mereka. Namun ia adalah pemimpin yang cerdik dan amat berhati-hati. Abu Sufyan khawatir pasukan muslim akan berhasil memotong jalan mereka sebelum kafilahnya bertemu pasukan Quraisy. Aku sangat khawatir pada jalan di depanku ini. Demikian Abu Sufyan berdiri gelisah dengan cemas. Diamatinya jalan di depannya. Angan-angannya berusaha menebak siapa yang ada di depan mereka. Kawan atau lawan. Maka Abu Sufyan memutuskan memacu kudanya mendahului kafilah untuk mencari berita. Ketika tiba di sebuah mata air, Abu Sufyan bertemu dengan Majdi bin Amir. Apakah engkau melihat ada orang yang lewat di sini beberapa hari yang lalu? Tanya Abu Sufyan. Majdi menunjuk ke puncak bukit. Tadi aku melihat 2 orang penunggang unta berhenti di sana. Abu Sufyan menaiki tempat itu dan menemukan kotoran unta berserakan. Setelah memeriksa kotoran itu dengan seksama, Abu Sufyan mengetahui bahwa makanan itu adalah makanan ternak dari Madinah. Maka dengan tergesa-gesa, ia memacu kudanya kembali dan memerintahkan kafilahnya berputar untuk menyelusuri jalan tepi laut yang jauh. Semakin lama,
Jarak kafilah dengan pasukan muslim sudah semakin jauh dan sulit untuk bisa dikejar. Sekali lagi, Abu Sufyan yang licin berhasil meloloskan diri. Ia segera mengirimkan berita kepada pasukan Quraisy bahwa kafilah telah lolos dari sergapan. Utusan Abu Sufyan menemui pasukan Quraisy yang dipimpin Abu Jahal. Kafilah kita telah lolos, seru Abu Jahal lega. Orang-orang pun bersorak gembira. Sekarang kita bisa pulang tanpa harus bertempur. Akan tetapi, mendengar itu Abu Jahal berteriak, kita tidak akan kembali sebelum kita tiba di daerah Badar. Kita akan tinggal 3 malam di tempat itu. Kita memotong ternak, kita makan-makan, minum-minum khamar, dan kita minta para biduanita bernyanyi. Biarlah mereka mendengar persiapan dan perjalanan kita. Biar mereka tidak lagi bisa menakut-nakuti kita. Tuh, ini ya gambaran ketika Abu Jahal bersama teman-temannya berada di Badar untuk bersenang-senang. Seperti itu adik-adik ya. Unsur kejutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhasil dalam melakukan serangan kejutan. Untuk merahasiakan gerakan pasukan, beliau menempuh jalan yang sulit dan berbelit-belit sehingga musuh kebingungan menebak tujuan Nabi. Dari 6 serangan yang besar yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, musuh selalu sangat terkejut dengan kedatangan beliau. Yuk kita lanjut dek, adik tersayang. Mengetahui kafilah Quraisy yang telah lolos, keadaan segera berubah. Bagi kaum muslim, justru angkatan perang Quraisy lah yang kini berada di dekat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi situasi yang sulit apabila beliau memutuskan kembali ke Madinah. Orang Yahudi akan memojokkan mereka sebagai kaum yang pengecut. Setiap itu akan menekan para sahabat dan dakwah akan sulit berkembang dalam keadaan seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera mengumpulkan para sahabatnya untuk berunding. Nih kira-kira seperti ini adik-adik. Berundingnya di dalam kemah. Beliau bersabda, sesungguhnya kaum Quraisy telah keluar dari Mekah dengan tergesa-gesa dan bersusah payah. Maka aku minta kepada kalian, sekalian sekarang, mana yang lebih kamu sukai, kafilah dagang Quraisy kah atau angkatan perangnya? Beberapa orang berkata, ya kafilah dagang Quraisy lah yang lebih kami sukai daripada bertempur dengan pasukannya. Adik-adik tersayang, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berubah mendengar itu. Tampak jelas sekali kesusahan di raut muka beliau. Melihat itu Abu Bakar dan Umar lalu mengutarakan pendapat lain. Ya Rasulullah, lebih baik kita bertempur dengan musuh. Namun ada sahabat lain yang berkata, tidak demi Allah. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk berperang dengan kaum Quraisy. Bukankah kita berangkat tidak lain untuk mengejar kafilahnya, dagang mereka? Begitu ya adik-adik ya. Jadi di mereka itu tidak ada niatan untuk bertempur saat itu, melainkan untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Mikdad bin Amir kemudian berkata, Rasulullah, teruskanlah yang sudah ditunjukkan Allah. Kami akan bersama Tuhan. Kami tidak akan mengatakan seperti Bani Israel yang berkata kepada Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami di sini akan tinggal menunggu. Tapi kami akan berkata, pergilah engkau beserta Tuhanmu dan berperanglah. Kami bersamamu akan juga turut berjuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangguk. Kemudian semua orang terdiam. Sejauh itu beliau belum mendengar pendapat dari pihak Ansar. Dalam Baiat Aqobah, kaum Ansar memang bersumpah untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tetapi itu tidak termasuk ikrar
untuk menyerang musuh di luar Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, berikan pendapat kamu sekalian kepadaku. Bagaimanakah sikap kaum Ansor, adik-adik tersayang? Oke, kita baca dulu pendidikan militer. Dalam perang, kita sangat memerlukan orang yang terlatih menerjemahkan informasi dari musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Zaid bin Harisah untuk mempelajari bahasa Ibrani atau Yahudi. Siapa yang menguasai bahasa suatu kaum akan aman dari mereka. Demikian sabda beliau. Zaid mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkannya membaca buku Ibrani. Hasilnya, Zaid bisa menguasai bahasa Ibrani dalam waktu 15 hari. Seperti itu ya adik-adik ya. Yuk, sementara ini kita sudahi dulu. Besok kita lanjut ke tema berikutnya, pasukan Quraisy bimbang. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita sudahi dulu untuk cerita kali ini. Kalau video ini bermanfaat, adik-adik bisa bagikan video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.